sunnah abad yang diganti dengan sujud sahwi kemarin sudah kita sampaikan. Ketika diingatkan ya, di sunnah abad maka ada sujud sahwinya, tapi ketika sunnah hayat tidak usah sujud sahwi ya. Sekali ini mengingatkan kembali kemarin diantaranya adalah mengangkat kedua tangan ya. Saat takbiratul ihram sejajar dengan kedua pundak ya. Ini juga sunnah hayat. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga sunnah hayat. Kemudian membaca doa tawajuh, doa iftitah, wajah wajhiyah lillahi wa samawati wal ardi dan seterusnya. Atau Allahu ba'id baini wa baina khotoya ila akhirih. Jika tidak dibaca itu pun tidak usah sujud sahwi. Ya. Baik disengaja maupun tidak sengaja. Ya, baik lupa maupun disengaja. Itu tidak ada sujud sahwi. Kemudian tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika sebelum baca Fatihah. Itu kan sunnah juga ya, sunnah hayat. Tidak baca itu juga enggak apa-apa. Tidak usah sujud, tapi bagus dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ini afdal ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini afdal. Kemudian mengeraskan suara di tempatnya, yaitu dalam sholat subuh 2 rakaat pertama ya, dan sholat maghrib ya, isya dan Jumat dan terakhirnya kok nggak dikeraskan? Loh, kok sholat isya nggak dikeraskan, maghrib tidak dikeraskan misalkan ya? Imam kita mengeraskan rakaat pertama kedua kok nggak dikeraskan? Diam aja, apa? Ya, tidak apa-apa. Tidak usah sujud sahwi. Itu sunnahnya mengeraskan bacaan ketika sholat maghrib. Ya, cuman kayaknya kok kurang umum gitu ya. Namanya bingung. Mau bingung ya. Tapi biar gak bingung saya kasih tahu. Iya, saya kasih tahu biar gak bingung. Iya. Nah, ini kalau seandainya tidak dibaca, misalkan waktu sholat maghrib di tempat lain ya, perjalanan, kita makmum. Kok makmumnya, imamnya kok nggak mengeraskan bacaan di rakaat 1 dan 2, ya apa-apa. Ya, berarti makmumnya membaca, ya, membaca Al-Fatihah kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah ikuti gerakan aja. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, tidak usah dipersusah kalau belum bisa baca Al-Fatihah, belum bisa baca iftitah atau tawajuh, tidak bisa baca bacaan ruku, tidak bisa baca nitidat, tidak bisa baca apapun. Dalam sholat cukup ikuti gerakannya saja. Nah, kemarin hari Jumat saya sholat di Masjid Abdul Azhar. Kemudian ada pengislaman, ya pengislaman dari agama Katolik, ya, Protestan masuk Islam. Alhamdulillah, namanya David. Kemudian kita sampaikan, ikuti kalau mampu. Ketika sholat bisa baca syahadat itu masih lepotan, susah banget kita bimbing ya. Alhamdulillah kalau Islam itu mudah dan tidak ada paksaan, tapi ikuti. Kalau sudah masuk Islam sudah baca syahadat, sholat. Kalau bisa sholat, apa yang belum bisa? Al-Fatihah nggak apa-apa. Baca yang lainnya belum bisa nggak apa-apa. Ikuti aja sama yang sudah bisa di depannya. Ikuti gerakan. Jadi itulah agama itu mudah. Jadi nggak ada alasan. Saya nggak akan sholat, belum bisa bacaannya. Nunggu kapan? Nunggu kapan bisa baca sholatnya sambil kita apa namanya itu belajar. Kemudian misalkan yang berikutnya melemahkan suara di tempatnya, yaitu selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas ya, memelankan suara wa isra'u fi mawdi'ihi ya, memelankan suara tempat yang kemudian baca amin. Kok nggak baca amin? Ya nggak apa-apa ya, baca amin ya. Ketika berbarengan dari mana? Nah, memang minimal berbarengan untuk baca amin. Nah, saya ingin menyampaikan adab sholat. Adab sholat Bapak Ibu, ada ibu desa. Ada? Oh, ada ibunya ya, baik. Jadi adab sholat yang perlu diperhatikan. Gini, seringkali, mohon maaf, bisa jadi ya imam itu sudah sepuh, ya sudah sepuh usianya. Jangan sampai mendahului imam, walaupun imam baru stand baca surat apa namanya alif kelas ya,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum malam yang belum kufuwan, imam ini sudah tangannya lepas. Sudah hafal pasti akan nunggu gitu ya. Iya kan begitu kan? Itu enggak ada. Ya, jangan mendahului walaupun tahu pasti akan nunggu makmum, tapi imam pasti sedikit lagi, setengah ayat lagi atau berapa kata lagi dari surah tersebut selesai, kita tangannya sudah lepas. Nggak boleh itu. Kemudian imam Allahu Akbar. Kalau orang sudah tua kan dari berdiri untuk rukunya saja nggak lama ya. Kita jangan baru Allahu Akbar imamnya, kita sudah sama-sama jalan. Jangan-jangan kita yang muda lebih cepat daripada imamnya. Iya kan? Ini baru mulai. Jadi tunggu imam rukuk kerak gitu ya, gini kita ikuti. Ya, apalagi ketika dari tidak ke sujud, kan Allah itu bangun sudah sujud imamnya sujud. Nah ini kan terjadi ya, itu nggak boleh mendahului imam. Jadi nunggu imam sujud baru kita sujud. Itu namanya imam itu mengikuti, bukan membarengi mendahului apalagi. Membarengi saja nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali amin, ya kecuali amin tadi ya. Kecuali bacaan amin itu boleh dibarengkan dengan imam. Ketika imam amin yaitu amin. Nah ini perlu saya sampaikan, seringkali saya pernah jadi imam, saya belum sujud, di belakang sudah sujud. Itu lebih cepat duluan, karena mungkin gerakannya lebih lincah gitu ya. Saya baru Allahu Akbar, baru mau lututnya diletakkan di itu sujud kelihatan. Kelihatan dari depan. Nah yang seperti ini tidak diperkenankan dalam tata cara berjamaah. Kemudian membaca surat pendek ya, surat Al-Quran nggak bisa mengatakan amin baca surat pendek. Itu sunnah hayat. Artinya ketika tidak dibaca, lupa pertama amin langsung kita ruku ya imamnya itu ya. Ingat-ingat setelah rakaat berikutnya, apakah harus jadi nggak usah. Gak usah sujud, saat itu namanya sunnah hayat. Ya. Kemudian bacaan takbir indal khafdi liruku'i ya, ketika baca takbir saat turun posisi ruku itu juga ya nggak apa-apa, termasuk warrafu ya, rafu sulbi minar ruku'i yang mengangkat tangan ya, mengangkat punggung dalam posisi ruku itu juga nggak usah sujud sahwi. Kita lanjut saja ya, yang berikutnya tadi kemarin saya habis sedikit mengulas biar kita biar nyambung dalam mempraktekkan minggu kemarin, karena kemarin sudah 1 minggu yang lalu ya. Kemudian bacaan masih ingat bacaan ruku adalah subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi. Sekurang-kurangnya subhana rabbiyal adzim. Di kitab Fathul Qorib ini wa tasbihu fi ruku'i wa adana kamali fi hadas tasbihi subhana rabbiyal adzim. Membaca tasbih di dalam ruku minimal sempurna di dalam bacaan tasbih adalah subhana rabbiyal adzim 3 kali. Tambah wa bihamdihi boleh, ada hadisnya juga. Tapi hadis yang pertama sekurang-kurangnya kita baca subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim 3 kali. Kalau nggak baca, nggak apa-apa, ternyata sunnah hayat ini, ya sunnah hayat. Kemudian wa tasbihu fi sujudi wa adna kamali fi subhana rabbiyal a'la salatan. Dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali sempurna. Ya, kalau nggak dibaca karena belum bisa atau mungkin lupa nggak membacanya, maka juga tidak usah sujud sahwi. Udah banget ya sholat ya, ternyata ya nggak usah apa-apa tuh. Gampang sekali ya. Kalau gaji itu kenapa masih berat untuk mengerjakan sholat? Ya, kalau ingin sukses, saya sadar. Kalau ingin sukses,
Sukses ini beda dengan beruntung. kayak gini. Beruntung itu faizun beruntung. Tapi kalau sukses falahun, ya, falahun, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kesuksesan. Sebelumnya hayya 'alal apa? Hayya 'alas shalah. Sebelumnya kan? Mari kita sholat. Sholat itu untuk mencari kesuksesan. Kalau ingin sukses dunianya, sukses semuanya. Sholat. Gimana mau sukses? Gimana mau sukses kalau sholatnya malas? Hayal sholat baru hayal falah. Ya, jadi falah ini Gimana? menjadi Baru sholat. apa namanya? Jawaban atas orang yang ingin sukses dari sholat dulu. Ayo kita sholat agar kita sukses. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau dipanggil untuk sholat, hayya 'alas sholat, mari kita laksanakan sholat. Dan buru-buru cepet-cepet, saya pengen sukses nih. Sukses apa? Mungkin usahanya, sukses belajarnya, sukses pendidikannya, sukses rumah tangganya, sukses anak-anaknya. Jadi ketika sholat bacakan, doakan semuanya, ya. Minimal ketika duduk di antara dua sujud ada berapa? 8 doa yang kita minta. Nah, itu kita resapi, kita hayati, kita benar-benar bacaan sujud, duduk di antara dua sujud kita harus benar-benar nikmati dan kita hayati sekaligus minta semua. Ya. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i wasujudi masyhurun, untuk pikiran yang paling sempurna bacaan tasbih saat ruku dan yang sujud termasuk dalam subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la, ya. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha litasyahudil awal wal akhir, saat duduk tasyahud awal dan akhir. Jadi meletakkan tangannya di atas paha nih, ya, bukan seenaknya. Nah, sebenarnya ini saya ingin mencontohkan. Jadi tangannya, ya, tangan kita ketika duduk tasyahud awal ini begini nih. Nah, bukan begini, ya, bukan begini, ya. Tapi letakkan di paha nih, paha segini. Oh, ini dengkul. Nah, kalau ini dengkul, teman. Kalau gini, ya, begini. Ya, lurus ke depan, merapat. Jadi jarinya lurus ke depan, lurus ke arah kiblat, sampai merapat. Itu ya. Begitu pun sujud, tasyahud akhir sama, ya. Harus begini, bukan begini. Ya, karena ada begini, saya jadi kita ada sedikit kaifiyah untuk melakukan sholat dengan baik dan benar. Itu adalah cara seperti Lebih dari itu. yabsutul yadda al-yusra bihaitsu tusamitu ru'usul asabi'iha ar-rukbah, dengan membuka tangan kiri sekira ujung jemarinya sejajar dengan lutut, ya, dengan membuka tangan kiri sekira ujung jemarinya sejajar dengan lutut, ya, sejajar dengan lutut, sejajar, bukan menutupi, sejajar dengan lutut. Wa yabdul yadda al-yumna ay asabi'aha illa al-musabbihati min al-yumna, dan menggenggam tangan kanan, maksudnya jemarinya, kecuali jari telunjuk dengan tangan kanan, ya. Wa yaqbidul yadda al-yumna ay asabi'aha ila musabbihati min al-yumna, dan menggenggam tangan kanan, ya, maksudnya jemarinya, kecuali jari telunjuk tangan kanan. Jadi nanti sudah begini, ya, bukan begini ya, tapi menggenggam, ya. Karena dia belum begini, nah, nggak boleh. Nah, gini. Ini kira-kira yang atas 9 nih. Yang 9. Ini antara jempol sama telunjuk jari. Jangan kayak gini. Gak usah kenceng banget. Jangan kayak gini. Jadi gini. Nah, kira-kira. Penggenggamnya gak usah terlalu kenceng. Kalau yang di hadis ini gak usah kenceng. Yang penting menggenggam. Ya. Santai, boy. Fala yanbituha fa innahu yushiru biha, maka ia tidak menggenggamnya. Rafi'an laha halaqomihi mutasyahidan wa dzalika inda qawli illallah, maka ia tidak menggenggamnya karena sesungguhnya ia menggunakan untuk isyarat, mengangkat saat mengucap tasyahud
yaitu ketika mengucapkan kalimat illallah. Maka ketika mengucapkan illallah, jadi ada yang pertama pendapatnya menggenggam dulu, baru kemudian selanjutnya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, yang di sini selanjutnya kita buka. Tapi boleh juga menggunakan sejak awal sudah tunjuknya sudah membuka. Ya, boleh dua-duanya. Ya. Kalau di Fathul Qorib ini Abu Syuja mengatakan ya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah baru tunjuk jarinya dibuka. Tapi boleh enggak ketika sejak at-tahiyatul mubarakatuh shallallahu alaihi wasallam sudah begini atau at-tahiyatul lillah wa shallallahu alaihi wasallam ini boleh sejak ya boleh silakan saja ya. Wala yuharrikuha dan tidak menggerak-gerakkan jari di sini enggak boleh ya. Di hadisnya di kitab Fathul Qorib wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha wala tabtulu sholatuhu fil asohi. Dan hendaknya ia tidak menggerakkan jari telunjuknya. Jika ia menggerakkannya maka hukumnya makruh dan sholatnya tidak sempurna menurut pendapat yang lain. Nah, kalau menurut Abu Syuja tidak terkori itu hukumnya makruh, walaupun tidak sampai membatalkan sholat. Ya, paham ya? Wal iftirashu fi jami'il jalasati dan sunnah melakukan duduk iftiras ya pada semua posisi duduk yang dilakukan dalam sholat. Al-waqi'ati fi sholati ka julusil istirahati wa julusi baina sajdataini wa julusi tasyahhudil awwal ya, seperti duduk istirahah ya, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Sunnah melakukan sujud iftiras ya pada semua penduduk yang dalam sholat. Kemudian wal iftirasu ay yajlisa syakhsu ala ka'bi yusra jahilan dhahiraha lil ardi wa yansiba qadamahu yumna wa yad'u bil ardi atrafa asabiha li jihadil qiblah. Jadi iftiras ini adalah seorang menduduki mata kaki kirinya ya. Duduk iftiras itu kita menduduki mata kaki kirinya, memposisikan punggung kaki kirinya pada lantai, menegakkan telapak kaki kanan dan memposisikan jemari kaki kanannya menghadap pada lantai dan menghadap ke arah kiblat. Ya, ketika duduk di atas sujud ya, kita praktekkan ya seperti ini ya, sama ya. Jadi cukup berbicara ya menghadap ke arah kiblat. Lihat ininya posisinya kaki kiri saya duduki ya dengan ini, kemudian kaki kanannya begini. Ini cara duduk iftiras. Ya. Kita lanjutkan. Dan menempel ya pada lantai yang menghadap ke arah kiblat. Ya. Watawaruku fil jalasatil akhirah min jalasatis sholati wa hiya julus tasyahudil akhir, dan sunnah duduk tawaruk ya. Watawaruku fil jalasatil akhirah, dan sunnah duduk tawaruk saat duduk terakhir di duduk di sholat, dalam sholat itu duduk tasyahud akhir ya. Kalau duduk tasyahud akhir sudah semuanya bisa ya dibedakan. Tapi kalau ini kaki kiri adalah didudukin, kalau sudah duduk tawaruk kembali kanan. Nah ini sudah ya letak pantatnya sudah di lantai ya. Nah ini biar kita ini, dan ini kakinya begini kalau bisa. Kalau nggak sakit, awal-awal belajar sholat biasanya jarinya ini sakit ya. Tapi lama-lama kalau sudah biasa benar. Kalau memang sakit beneran, nggak bisa boleh sih gitu, boleh ya. Tapi yang benar itu seperti ini ya, yang benar seperti ini. Jari kaki sebelah kanan, jempolnya itu ya seperti ini. Ya. Minimal dari jempol kaki sebelah kanan. Wa tawarruku mithul iftirasi illa anna musalliya yukhriju yasaruhu ala hay'atiha fil iftiras
tawarruk sama dengan posisi duduk iftiras, hanya saja di samping posisi iftiras musolli ya mengeluarkan kaki kiri melalui arah bawah, kaki kanannya dan menempatkan patahnya ke lantai ya, min jihati yaminihi wayul siku warakahu bil ardi ya. Kemudian amal masbuku, adapun makmum masbuk wasyahi dan orang yang lupa falyaftari syari, maka dia disunahkan meletakkan duduk iftiras wala yatawarrokani, tidak duduk tawarruk. Jadi kalau kita jadi makmum masbuk ya sudah ketinggalan misalnya satu rakaat nih ya, imam sudah duduk tawarruk, kita jangan duduk tawarruk, duduk iftiras ya, tidak sama dengan yang sudah mau selesai nih, kita sudah akhirnya misalkan itu sholat maghrib tadi ya, kita masuk ketinggalan rakaat ya, imamnya sudah duduk tawarruk terakhir, makmumnya jangan tawarruk, duduknya iftiras kayak seperti ini ya, duduk tahiyat awal. Wa taslimatu tsaniyah, dan sunnah mengucapkan salam kedua. Amal awal fa sabaqa annaha min arkanis shalah, adapun salam yang pertama maka sudah dijelaskan bahwa sudah termasuk dari rukun-rukun salat. Yang kedua itu salam yang kedua berarti yang ke kanan itu sunnah ya, sunnah. Kalau lupa nggak baca ya assalamualaikum warahmatullahi yang ke kanan ya, pertama ke kanan juga ya, yang kedua ke kiri. Nah, kok nggak yang ke kiri kok tidak, maka juga itu tidak usah duduk dan nggak usah sujud salam. Baik, kita untuk sunnah sudah ya selesai, saya lanjutkan. Faslun fi umuri tukhalifu fiha al-mar'atu war-rajulu fi sholati. Ini pasal menjelaskan ya perkara-perkara yang berbeda antara wanita dan laki-laki dalam sholat. Ini kalau di sini ada dijelaskan sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat itu ada sedikit perbedaan. Wadzakarul musannifu dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Musannif atau pengarang kitab ini ya menjelaskan hal itu dengan perkataan beliau, dan wanita berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Apa saja yang membedakan ini antara laki dan perempuan menurut kitab Fathul Qorib ini Pak Imam Abu Syuja ya. Farrajulu yujafi, maka seorang laki-laki mengangkat kedua ayyarfa'u min haqaihi an jambihi wa yukillu, ya, maka seorang laki-laki mengangkat kedua sikunya dari lambungnya ya, ayyarfa'u batnahu an fakhadaihi fir ruku'i was sujudi, dan mengangkat perutnya dari kedua bahannya saat melakukan ruku dan sujud ya. Jadi kalau laki-laki itu mengangkat kedua sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya dari kedua bahannya saat melakukan ruku dan sujud. Jadi agak diregangkan. Ya. Jadi ketika ruku, kalau menurut yang sudah ya, kira-kira ini ininya letak posisinya bisa gerak saya contoh ya. Ininya melebar ya, perutnya diangkat ini ya. Kemudian posisi mata kita melihat tempat sujud dan ini ya. Ketika sujud, ini ketika ruku ya. Ketika sujud ini juga harus ditegakkan. Ininya kalau laki-laki ya. Ini apa artinya? Ya. Nah, ini anak laki keluar, bisa. Anak kambing. Ya. Jadi merendahkan tangan, ya, merendahkan tangan. Di hadis tadi itu, kira-kira kalau anak kambing bisa lewat. Nah, gitu ya. Posisinya demikian. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an jambihi wa yuqillu ayyarfa'u batnahu an fahdaihi fir ruku'i was sujud. Gitu ya.
Kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan mengeraskan suara di tempatnya. Kalau laki-laki itu beda ya. Kalau perempuan nggak usah ngerasin. Ya. Wa yajharu fi maudhi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi, dan mengeraskan suara sudah dituliskan di tempatnya waktu itu ya. Jadi kalau laki-laki memang kalau jadi imam keraskan ya bacaannya gitu ya. Karena suara di tempatnya. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha, ketika seorang laki terkena atau mengalami sesuatu di dalam sholat, maka ia membaca tasbih. Maksudnya ketika sholat kemudian imamnya salah, maka si laki-laki makmum laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam maha suci Allah. Imam sana, pemimpin sana tidak dengan subhanallah maha suci Allah, jangan dimarahi. Itu sebenarnya praktek dalam kepemimpinan bermasyarakat. Kalau ada pemimpin yang sama, cara mengingatkan dengan cara yang bijak, kira-kira begitulah ya. Tidak usah dimarahi kemudian sampai luar biasa ya, nggak boleh. Ini praktek itu bisa menjadi model dalam bermasyarakat. Ya, imam sama dicukup diingatkan dengan subhanallah maha suci Allah, itu termasuk goblok imam. Ya, kalau gitu kan? Subhanallah. Ya, fa yaqulu subhanallah because the dzikra faqad aw ma'al kalam aw atlaqa lam tabtulu sholatuhu aw ilam faqad batal. Sehingga ia mengucapkan subhanallah dengan tujuan berzikir saja ya, tujuan berzikir dan pesertaan tujuan beritahu atau dimutlakkan apa tanpa tujuan apa, maka sholat tidak batal ya. Atau bertujuan beritahu saja maka sholatnya. Wa auratul rajuli ma baina surrati war rukbah, auratnya laki-laki adalah anggota di antara pusat dan lutut. Jadi tidak laki dan perempuannya. Auratnya laki-laki ma baina surrah war rukbatihi, itu antara pusat sampai lutut. Ya. Amma huma falaysa minal aurati wa la ma fawqahuma, sedangkan pusat dan lutut itu sendiri bukan termasuk aurat, sehingga juga anggota di atas keduanya. Jadi sebenarnya apa namanya, baina itu berarti pusat itu sebenarnya bukan aurat, bawahnya ya sampai lutut. Yang berarti tidak ini sampai lutut. Ini auratnya laki. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsil madhkurah. Seorang wanita berbeda dengan laki-laki di dalam 5 hal yang telah dijelaskan. Aurat perempuan tidak sama. Ketika membaca imam salat tidak harus baca subhanallah, tapi nanti dibacakan ada yang tepuk tangan ya, bukan tangan itu. Kemudian cara sujudnya agak sedikit merapatkan, akan merapatkan. Walaupun ini saya katakan ini untuk Abu Suja yang secara madhab Syafi'i. Walaupun nanti akan ada beberapa hadis yang menyampaikan bahwa antara laki dan perempuan sama, ya. Tapi kembali kepada kajian buku kitab Fathul Qorib ini, kira-kira kenapa membedakan sedikit dari sisi ruh dan sujudnya, karena perempuan ada sesuatu yang perlu dijaga. Kira-kira alasannya disyaratkan kira-kira begitu. Maka ketika sujud perempuan ini agak sedikit merapat, walaupun tidak pun tidak mengapa. Kalau perempuan menggunakan seperti laki-laki ini juga tidak mengapa. Toh sudah tertutup dengan. Tapi itu ya saya hanya menyampaikan dari kitab ini ya. Fa innaha tatummu ba'daha ila ba'din. Ya, maka sesungguhnya seorang wanita menempelkan sebagian badannya, ya, badannya betul, dengan sebagian badannya yang lain, ya, sehingga menempel perutnya pada kedua pahanya saat ruku dan sujud. Nah, jadi ini
ketika ruku ini kalau menurut Abu Suja ya, ini bukan menurut saya, ini orang alim ya, kitab ini sudah masyhur di pesantren. Kalau menurut Abu Suja, kalau perempuan ruku ini berbeda sedikit, ditempelkan ya sebagian badannya dengan yang lain, termasuk perutnya, dan kedua bahannya saat ruku maupun sujud. Kira-kira begini nih. Saya praktekkan aja untuk perempuan ya. Kira-kira ya. Ini agak begini, menempel. Allahnya gini, ya, Allahnya begini, menempelkan. Ketika sujud juga begini. Nah, kira-kira begini. Nah, perempuan kita bahas hari ini. Ini pendapatnya Abu Suja, ya, dalam kitab Fathul Qorib. Jadi ada pendapat yang mengatakan ulama yang seperti itu, ya. Ini saya bacakan dulu aslinya ya, Ya. Wa tafadu sautaha in sallat bi hadratir rijalil ajanibi. Jadi yang memelangkan suara saat sholat di dekat laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan halalnya. Jadi kalau perempuan nggak boleh mengeraskan. Kalau di samping kanan kirinya laki-laki yang bukan mahramnya nggak boleh mengeraskan, ya. Nggak boleh mengeraskan bacaan. Walaupun dia seorang qori, bacanya bagus banget, ya, kita kalah bacaannya, nggak boleh dikeraskan. Kalau kita sholat di samping laki-laki yang bukan mahramnya, nggak boleh mengeraskan. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat bidarabil yumna ala dhahril yusra. Ketika di dalam sholat mengalami sesuatu, maka diajarkan untuk bertepuk tangan dengan memukulkan punggung telapak tangan ke punggung telapak tangan kiri. Nah, ya, bedanya tadi kalau tadi subhanallah, perempuan dengan tepuk. Ingetin ya. Ingetin. Iya, kalau Dua kali aja enggak tahu. Ya, Subhanallah. buat laki. Fala dorobat batnan di batni bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmin at-tahrimi batalat sholatuha walaupun kal mar'ati. Jadi seandainya ia memukulkan telapak tangan bagian dalam ke dalam tangan bagian dalam, yang satunya dengan tujuan main-main, walaupun hanya sedikit saja, ya, kalau itu ia tahu akan keharaman tersebut, maka sholatnya batal. Ya, batal sholatnya. Perempuan komitmen imam sama, lupa. Nanti kalau mau itu dengan vaksinasi, ya, dengan Nah, boleh. Ya, baik seorang unsa, ya, sama seperti seorang wanita. Unsa itu bancinya. Unsa itu banci yang mendekati perempuan, itu kan sholat smartphone. Ya, seperti perempuan tak boleh, seperti itu. Wajami ibadatil mar'ati al-hurrah auratan illa wajhaha wa kafaiha. Seluruh badan wanita adalah aurat selain wajah dan telapak tangan. Jadi itu kalau laki-laki auratnya adalah baina syura wa rubah, tapi kalau perempuan adalah jami'ul badanin, ya, semua badan kecuali hanya wajah sama telapak tangan. Wa hadhihi auratuha fi sholati amma kharija sholati fa auratuha jami'u badaniha. Dan ia adalah orang yang dalam sholat, adapun orang yang tidak sholat adalah seluruh badan. Nah ini, jadi ini saya ingin menyampaikan. Menurut mazhab Syafi'i, ketika sholat, aurat perempuan itu seluruhnya kecuali wajah sama telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat, menurut mazhab Syafi'i ya, ini baru saya sampaikan di sini, itu seluruh badan betul-betul. Maka kalau ada orang pakai cadar, khususnya perempuan yang masih menarik, yang masih muda, Cantik. Cantik. seluruh menutup. Nah ini yang sekali
Jadi ada sampai satu tangan. Itu kan buat Syafi'i loh. Menurut Syafi'i, tapi ternyata kita masih aneh gitu ya. Maka kita nggak usah terlalu mikirin orang yang pakai cadar. Itu nggak apa-apa, masih muda, masih menarik kepada laki-laki lain kalau melihatnya apa pakai itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah kemudian mencela orang-orang yang pakai cadar. Madhab Syafi'i itu pakai itu. Perempuannya masih muda ya, yang masih menarik kepada laki-laki lain. Ini udah menarik apanya ya? Jadi yang menarik ya. Menarik. Jadi itu makanya sedikit saya biar kita ya tambah wawasan. Dia pakai cadar. Memang ada panduan ya. Tapi kalau seandainya sudah umum di sini tidak pakai cadar dan tidak akan timbul sesuatu yang membahayakan, ya, memang bisa menimbulkan bahaya mudarat kalau perempuan tersebut terbuka wajahnya menarik sehingga laki-laki mengejar-ngejar, kemudian itu memang membahayakan. Kan zaman di Timur Tengah sana Arab Saudi itu kan sangat jauh dari pemukiman, jauh dari tempat-tempat orang banyak, sehingga perempuan lewat ketahuan laki-laki itu bisa menarik perhatian dan bisa jadi macam-macam ya, membahayakan. Maka bagus. Nah kalau di sini seandainya memungkinkan ke arah sana, ya nggak apa-apa. Ya nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi tidak bermasalah ya. Yang mau pakai cadar silakan, yang tidak juga tinggal. Itu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan yang pakai cadar kok umum gitu ya. Nah, kita punya prinsipnya, punya prinsip di sini. Ya, di luar sholat seluruh kegiatan. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kalau mata masuk sana itu masalah ditutup. Tapi memang kajian ini nanti panjang. Kajian ini panjang ya tentang cadar ya. Nanti akan masuk tambah. Kira-kira saya ingin memberikan pemahaman biar kita tidak terlalu menyalahkan pada kelompok tertentu aja. Ya, biarkan. Tidak usah kita kemudian memincingkan mata dan seterusnya. Ya, silakan saja. Wal ammatu karrajuli fi sholati fatakunu awratuha ma baina surra wa rukbah. Ya, ini baru ini. Wanita amat seperti laki-laki dalam sholat, maka auratnya adalah anggota di antara pusat dan lutut. Amat itu adalah hamba sahaya laki-laki. Ya, hamba sahaya laki-laki itu adalah auratnya sama seperti kitab juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini sebelum ditutup ya. Ini karena tadi bab lagi nih, ya. Sebelum ditutup, ini masih ada waktu sampai berapa menit nih? Bisa. 6 menit lagi ya, masih ada waktu. Kami buka pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Monggo. Ya, kita aja lah. Apa jadi pertanyaannya apa aja? Ya, kita bukan sekolah formal yang harus ini ya. Silakan aja deh. Apa aja yang kira-kira bapak belum sampai materinya, tanyakan aja. Ya, biar kita. Ya, kalau tidak pakai celana dalam boleh. Boleh. Saya sering nggak pakai celana dalam. Saya sering yang penting kan tutup ya biasa. Iya, ternyata kita nggak betah pakai celana dalam keringetan dan sebagainya. Sebetulnya apa kan? Kita sambungan di bawah apa? Iya. Mananya kan kita pas. Apa? Sarung aja. Sah. Yang penting dari surah Al-Baqarah tertutup. Ya. Kita nggak pakai. Kita sih nggak punya ya, nggak punya baju, cuma sarung doang itu sah. Saya awalnya ya. Bisa ke sarung di selebihnya itu boleh laki-laki. Nah, kita rasa-rasanya kurang sopan. Ini ya, kalau nggak punya ya, kalau nggak punya sama sekali boleh. Tapi kalau punya, pakailah ya, dipakai mau sholat pakai yang bersih, yang bagus. Jangan ada pakaian bagus dan bersihnya dipakai hanya kondangan doang, ya. Pas sholat yang jelek-jelek. Kalau saya pakai semua udah, ya, yang punya seadanya kita pakai ya. Pakai aja, maksudnya bagus-bagus, jangan jelek-jelek. Mau menghadap Allah, ketemu Allah ya. Kita kan mau ketemu Allah, ya, yang Maha Pencipta yang segala-galanya. Pakai yang paling bagus. Kondangan rapi banget.
sama tuan rumah sama Allah yang semuanya kemana pakainya ya. Satu lagi Ustaz, ya lagi. Umpama sarung itu ada lubang kena rokok, itu membatalkan kan? Posisinya di atas itu sarung. Ya, sepanjang itu menurut adat yang waktu itu sudah adat itu anggap saja rokok pada dia nggak terlihat dari jarak jauh, jarak kira-kira sama situ ya, kan nggak terlihat tuh, ya orang nggak apa-apa. Kecuali sebesar mata uang gitu ya, kelihatan dari jangka 3 meter itu yang kelihatan ya. Makanya saya lubang nih kalau kena sobek itu ya, cangkul apa besi yang macam itu ya. Saya lihat sholat di belakangnya kelihatan nih Pak, nanti kelihatan gitu ya. Nah itu batal ya. Itu kelihatan lubang kecil nggak apa-apa, ya kena rokok ya kan biasa tuh ya. Itu nggak membatalkan sholat. Itu menurut adat ya. Itu lalu sudah bahas tentang aurat waktu itu sih, ya nggak apa-apa. Saya mau ingatkan kembali ya. Baik, bagus itu pertanyaan itu sangat bagus. Ya, kerja dulu di sini. Moga Mama Ilmu di sana ya, Mama Ilmu. Nah, biasanya pertanyaan bagus Mama Ilmu. Kalau sholat tadi bukan goyang-goyang, Goyang-goyang. kayaknya maksudnya enggak kayak Iya. Nah, itu bagus itu pertanyaan. Tuh kan? Mama Ilmu bertanya bagus banget loh ya. Ini aku dia banget ini ya, sesuai dengan yang kondisi di lapangan itu ya. Bener ya, harus gerak-gerak gitu ya. Nah, gerak, goyang, angkat kiri itu. Ini bantah berkali-kali ya. Iya kayak apa? Kayak membangun anginan. Nah, ini kayak bau kena angin gitu ya. Itu goyang. Itu iya, nah seperti itu jangan dilakukan ya. Atau geser kanan kiri, sini goyang seperti jangan. Keseringan nggak boleh. Tapi kalau hanya sekali 2 kali cukup boleh. Ya, kalau terus-terusan membatalkan. Ya, gerakan kalau kita lakukan gerakan sudah 3 membatalkan. 3 kali ya, berturut-turut membatalkan. 3 kali berturut-turut membatalkan. Tapi kemudian kalau kita baca kitab fikih sunnah karena Syekh Sabit itu adalah ketika gerakannya kalau orang keluar melihat, oh ini kan orang lagi nari atau lagi senang gitu ya. Nah itu yang batalkan. Tapi kalau gerakannya tidak, kalau dari jauh, ya itu lagi sholat. Jadi cukup memang lagi jelas lagi sholat yang terlalu banyak, maka boleh. Maka ada yang mengatakan lebih dari 3 kali itu diperbolehkan asalkan tidak berturut-turut. Nah, saya dulu ketika mohon maaf ya, ini seringkali kan gini nih. Nih contoh, ketika mau anggap sujud habis dari ini tidak ya. Sang Allah ini makin. Kita mau sujud lagi. Ada 2. Hanya 2. Kalau hanya 2, masalahnya kalau Banyak kan? Udah batal itu yang sampai menggerakkan beberapa kali yang bagian itu ya kurang baik. Tapi kalau lagi orang sakit, badannya nggak bisa, mau sujudnya susah, itu namanya jatuh. Karena ada orang tua yang sudah badannya ketika mau langsung sujud berasa berat banget kan, harus pelan digoyangkan sini baru bisa. Kalau ini nggak apa-apa ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kondisi fisik badannya memang ketika mau turun harus digerakkan ya untuk bisa lentur dan bisa sujud tidak apa ya. Kan kalau orang konvensional ya dibikin itu ya. Bagus. termasuk tadi Pak. Ya. Kalau assalamualaikum yang benar itu tepat enggak? Apa tidak digerakkan? Nah, ya. Baik. Ketika salam juga boleh menggerakkan anggota badannya. Nah, itu. Belum pinggang gitu ya. Mukanya sih assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira begitu ya. Cukup punya
Pipinya kelihatan. Pipinya saja yang terlihat. Jadi Rasulullah ketika salam itu terlihat pipinya yang putih. Nah, ketika dia terlihat pipinya sampai barunya yang kalau sampai sudah mulai tidak usah ya, cukup kepalanya saja yang jelas terlihat pipinya. Tadinya lebih lurus, ketika begini, nah untuk melihat sahabat melihat Rasulullah ketika salam ke kanan dan kiri terlihat pipinya. Iya, ya cukup dengan pipinya saja. cacar aja. Iya, cacar aja. Ya. Baik, waktunya sudah waktu saya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan membaca.